Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Suaranya ali kekecilan. Ibrahim. Mas, suaranya kurang besar, Mas. Tes. Gimana? Masih. Mic-nya didekatkan mungkin. Agak lebih dekat. Nah, Coba dites. Tes. Ya, sedikit meningkat. Salah setting mungkin ya. Tes, gimana? Alhamdulillah, ya. agak keras. Oh iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati para keluarga, khususnya keluarga almarhum Om Eryoko, Tante Eti, dan keluarga, juga keluarga almarhumah Mbah Asti, Tante Wiwi sekeluarga, yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan musibah kehilangan orang yang sangat dicintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan rahmah kepada almarhum Om Yoko dan kepada almarhumah Mbah Asti, dan juga memberikan pahala dan kesabaran kepada keluarga Tante Eti, kepada keluarga Tante Wiwi, dan kita semuanya. Dan yang saya hormati Bapak, Ibu, Tante, Om, semuanya, dan juga saudara-saudara sekalian, marilah kita memperbarui iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbarui istighfar kita, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbarui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada sore hari ini, mari kita bersama-sama kembali mengingat salah satu hal yang menjadi ketentuan Allah yang Maha Mengetahui, Maha Penyayang, yaitu kematian. Ini mohon izin bikin berbagi. Izinkan saya membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada situasi pandemi saat ini, baik kita yang sedang sehat maupun kita yang sedang sembuh, sering disibukkan dengan berbagai kekhawatiran, berbagai informasi, juga situasi yang membingungkan kita. Nah, di situ kita perlu sekali kembali mengingat bahwa Allah lah Tuhan segala sesuatu. Allah lah pemilik segala sesuatu, yang memiliki
diri kita yang memiliki dunia seisinya ini, yang memiliki virus, yang memiliki segala sesuatu yang bisa menjadi penyembuh segala macam penyakit. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapakah Allah? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita semua, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Allah Ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita dalam firman-Nya dalam Al-Quran dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim beratus kali. Bahkan kita senantiasa melantunkan lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam sholat-sholat kita. Supaya kita selalu ingat bahwa pada dasarnya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang gemar menghukum, bukan Tuhan yang menyusahkan, bukan Tuhan yang keras kepada hamba-hambanya, melainkan Allah itu Tuhan yang sungguh Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari menunjukkan kepada sahabat ketika ada seorang ibu yang memeluk erat anaknya. Nabi kurang lebih ya, kan Nabi menyatakan, apa mungkin ibu ini melempar anaknya ke dalam api? Ya tentu dengan spontan para sahabat jawab tidak mungkin. Seorang ibu pasti akan sangat menyayangi anaknya. Nah, ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu lebih penyayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Jadi mari kita kembali ingat Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu artinya sangat penyayang. Menurut para ahli bahasa, akar kata dari Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah rahmah. Nah, bentuk Rahman, bentuk Rahim menunjukkan mubalaghah atau menunjukkan maha. Jadi mari ingat kembali, Allah lah yang menentukan segala sesuatu dan Allah lah yang Maha Penyayang. Allah menetapkan sesuatu untuk hambanya dan itu adalah bentuk kasih sayangnya. Dan Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah lah yang mengetahui berapa lama kita hidup di dunia, kapan kita akan meninggalkan dunia. Dan tidak hanya itu, lebih dari itu, yang barangkali kita sering lupa, barangkali kita sering tidak ingat, itu bahwa Allah mengetahui isi hati kita. Isi hati kita, yang siapapun manusia, sehebat apapun dia, tidak akan pernah bisa membuka dada kita, melihat isi hati kita, melihat kekhawatiran kita, melihat kesedihan kita, melihat kebingungan kita. Allah Ta'ala mengetahui itu semua. Allah Ta'ala mengetahui betapa kita mencintai suami kita, betapa kita mencintai istri kita, betapa kita mencintai ayah ibu kita, betapa kita mencintai anak-anak kita. Bahkan Allah lebih tahu ya, isi hati kita daripada kita sendiri. Dialah alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang gaib maupun yang hadir, yang tidak gaib. Karena itu, karena Allah Maha Penyayang, ya, karena Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah Maha Penyayang, maka sudah semestinya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Bahwa Allah menetapkan segala sesuatu itu sudah dengan kemahatauannya, sesuatu itu sesuai untuk kita. Allah menetapkan sesuatu sudah dengan kemaha pengasihannya, kemaha penyayangnya, bahwa ini adalah bentuk yang terbaik untuk kita. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan.
Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi di tangan Allah lah segala kekuasaan. Dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga Allah maha kuasa menghidupkan yang mati. Tanah yang mati, ya, kemudian Allah hidupkan melalui turunnya hujan. Ya, dari biji yang mati Allah tumbuhkan tanaman sehingga berakar kokoh, ya, kemudian berbuah sepanjang waktu. Dari segumpal darah yang mati, ya, Allah hidupkan seorang manusia dengan segala kelengkapan kecanggihan tubuhnya, segala kehebatan rasa karsa jiwanya. Allah Maha Kuasa itu. Demikian pula Allah Maha Kuasa mematikan yang hidup. Manusia yang sangat sehat tiba-tiba menjadi wafat. Bahkan tidak melalui perantara penyakit misalnya. Begitu juga Allah Maha Kuasa menjaga manusia tetap hidup walaupun ditimpa segala macam bahaya. Dialah Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Kuasa. Itulah dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi kematian dan kehidupan itu ciptaan Allah. Mari kita tanamkan dalam hati kita, itu ciptaan Allah, bukan peristiwa yang terjadi begitu saja. Ciptaan Allah, dan yang menciptakan kematian dan kehidupan itu adalah Dia yang Maha Penyayang kepada kita, Dia yang Maha Mengetahui segala keadaan kita, Dia yang Dia Maha Kuasa. Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Untuk menguji kita. Menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan, dan kita hendaknya dalam kehidupan kita ini beramal, mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Dan yang dilihat oleh Allah adalah nilai baiknya amal kita, sejauh mana kita beramal baik. Dan amal yang baik belum tentu amal yang baik di mata manusia saja, gitu ya. Tapi amal yang baik dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam penilaian manusia misalnya, bersedekah 1 juta dengan bersedekah 2 juta, lebih baik yang 2 juta rupiah. Tapi dalam penilaian Allah tidak hanya faktor berapa yang penting, tapi bagaimana kondisi hati ketika beramal. Begitu juga pada pandangan manusia, bisa jadi menjadi kaya, menjadi sehat, ya, menjadi kuat, itu lebih baik daripada menjadi miskin, menjadi sakit, ya. Itu lebih buruk. Tapi dalam pandangan Allah bisa jadi orang yang diuji dengan kemiskinan, tapi dia mampu merespon ujian itu dengan amal soleh dalam kemiskinannya, jauh lebih baik daripada orang yang kaya yang gagal beramal soleh dengan kekayaannya. Mereka yang diuji oleh Allah dengan sakit, bisa jadi di sisi Allah lebih baik kalau yang sakit itu merespon ujian itu dengan amal soleh yang tepat. Lebih baik daripada orang yang sehat tapi gagal merespon kesehatannya itu. Jadi mari kita memandang hidup kita, mati kita, sehat kita, sembuh kita, kaya kita, miskin kita, berhasil kita, gagal kita, dari dunia ini seluruhnya adalah ujian dari Allah. Dan mari kita mengarahkan pandangan kita, fokus kita, bagaimana kita merespon ujian ini sehingga respon kita itu dinilai oleh Allah sebagai amal yang terbaik. Salah satu bentuk ujian Allah yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di sini Allah tunjukkan ujiannya dan Allah tunjukkan bagaimana respon terbaik dalam ujian. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Ini adalah ujian dari Allah. Jadi Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Bentuk kasih sayang Allah belum tentu berupa apa? Kecukupan terus-menerus. Belum tentu orang yang disayang Allah itu selamanya akan dicukupi, akan dibuat perasaannya itu nggak pernah merasa takut, nggak pernah merasa lapar, nggak pernah kekurangan harta, nggak pernah ditinggal orang yang dicintai. Tidak ada. Tapi di antara bentuk kasih sayang Allah, ya, itu adalah menguji manusia dengan hal-hal ini. Manusia diuji dengan sedikit rasa takut. Dengan ini naqsim minal amwal, bisyai'im minal khauf ini, menurut para ulama artinya sedikit. Syai'in min itu sedikit. Jadi tidaklah hidup manusia itu seluruhnya berisi rasa takut, tidak. Tapi itu hanya sedikit. Sedikit rasa cemas, sedikit rasa lapar, kemudian kehilangan. Kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Itu semuanya Allah tahu rasa cemas kita, Allah tahu rasa sedih kita, Allah tahu betapa kita mencintai orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Tapi Allah uji hamba-hambanya yang Dia cintai dengan kehilangan mereka. Allah uji Nabi Muhammad SAW dengan kehilangan Khadijah. Di saat Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Bunda Khadijah, sangat memerlukan Bunda Khadijah di sisi beliau. Begitu juga Allah Ta'ala uji Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan rasa cemas, rasa lapar, karena siksaan, karena boikot dari orang-orang yang memusuhi beliau, Nabi yang mulia ini. Dan itu adalah sunnatullah. Kepada hamba-hambanya yang Dia cintai, Allah beri ujian. Dan dalam hadis disebutkan, semakin baik kualitas seseorang, maka akan diberikan ujian yang semakin kuat, semakin berat. Dengan maksud apa? Untuk semakin memuliakan hamba ini. Semakin memuliakan hamba ini. Kalau dia punya dosa, maka ujian dari Allah ini adalah penggugur dosa-dosanya. Jadi Allah menghendaki hamba ini benar-benar bersih, benar-benar tinggi, sehingga terus sepanjang hayatnya diuji oleh Allah. Nah, bentuk ujian ada yang bentuk yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Di surah Al-Baqarah ini Allah jelaskan bentuk-bentuk yang tidak kita sukai. Dan bagaimana merespon ujian itu? Dengan sabar. Wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira. Berilah kabar gembira bahwa mereka lulus ujian, begitu ya. Yaitu orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, perkataan dengan penuh keyakinan akan maknanya. Bahwasanya kita ini semuanya milik Allah. Kita milik Allah, anak kita milik Allah, orang tua kita milik Allah, suami kita milik Allah, istri kita milik Allah, harta kita yang kita klaim itu, ini uang saya itu sejatinya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, ini sepertinya perkataan sederhana, tapi perkataan ini begitu dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga sangat perlu kita resapi, kita amalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dalam hadis ada tambahan. Perkataan ketika kita ditimpa musibah,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberi kita pahala dalam musibah kita. Semoga Allah memberi kita pahala dalam musibah kita. Semoga Allah menerima kesabaran kita itu sebagai amal soleh. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan kita mohon kepada Allah, setelah kita menerima musibah ini, semoga Allah mengganti musibah ini dengan yang lebih baik darinya. Bagaimanapun kita sedih, kita berat menerima musibah ini, kita mohon semoga Allah menggantikan musibah yang kita terima ini dengan apa yang lebih baik. Nah, itulah tuntunan agama kita ketika kita menerima musibah. Kita bersabar, tidak menyalahkan Allah, tetap berbaik sangka pada Allah, kemudian merespon dengan perkataan yang baik, dengan sikap yang baik, dan berdoa kepada Allah. Memohon agar diterima kesabaran kita dan dibalas dengan pahala. Kemudian kita memohon yang lebih baik dari musibah ini. Nah, kalau kita mampu seperti itu, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah kepada mereka ya, terdapat sholawat. Sholawat itu bermakna ampunan, bermakna penghormatan dari Allah, dari Tuhan mereka yaitu Allah, warahmah dan kasih sayang. Jadi kalau kita bersabar, kita kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sepenuh hati, maka Allah akan melimpahkan ampunan dan kasih sayang kepada kita. Wa ulaika humul muhtadun. Dan juga Allah akan memberikan petunjuk kita ke jalan yang benar dalam hidup kita. Dan inilah yang terpenting bagi kita dalam hidup. Ya. Yang terpenting dalam kita dalam hidup itu bagaimana disayang Allah. Bagaimana dinilai baik oleh Allah. Tidak penting sama sekali apakah kita akan disayang manusia, apakah kita dinilai baik oleh manusia. Yang penting adalah bagaimana kita disayang Allah, dinilai baik oleh Allah. Dan pasti kalau seseorang itu disayang Allah, dinilai baik oleh Allah, pasti Allah jadikan dia orang yang baik, sehingga otomatis akan disayang oleh manusia. Jadi fokus kita jangan dua, fokus kita dalam hidup ini satu saja. Bagaimana disayang Allah? Bagaimana mendapatkan kasih sayang Allah? Disayang Allah, diberi petunjuk Allah, itu yang paling penting. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh melaksanakan itu dalam hidup kita, sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai satu-satunya fokus dalam hidup kita. Ketika kematian itu datang, kita menghadap Allah dengan gembira. Ya, dalam surah Fussilat Allah Ta'ala menunjukkan kabar gembira. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang mereka konsisten, Tuhan kami Allah, mereka konsisten dalam penghambaannya kepada Allah, di akhir hayatnya ketika kematian tiba, itu mereka justru tidak sedih, tidak khawatir, tidak cemas, malah mendapat kabar gembira bahwa apa yang mereka hadapi itu malah lebih baik dari apa yang mereka tinggalkan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan almarhum Om Yoko, almarhumah Bu Asti, dan kita semua yang nanti akan menyusul ini termasuk orang-orang yang baik hidupnya, yang mendapat kabar baik saat kematian, dan mendapatkan kebaikan setelah kematian. Dan kebaikan di akhirat itu lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Kemudian bagi kita, ya, maka kalau kita betul-betul sayang kepada Om Yoko, kepada Mbah Asti, kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, maka mari kita doakan. Allah Ta'ala mengajarkan kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah lalu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Benar-benar mayit itu akan mendapat manfaat dari doa kita. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad,
Ada orang yang kaget nanti di akhirat kok ditinggikan derajatnya. Kenapa? Karena dia merasa tidak beramal soleh yang layak untuk mendapatkan penghargaan setinggi itu. Tapi kemudian dijelaskan oleh Allah bahwa ini listighfari waladika laka. Karena istighfarnya anakmu untukmu. Jadi berkat doa anaknya, memohonkan ampun untuknya. Dia diampuni oleh Allah, dia diangkat derajatnya. Maka marilah kita lakukan itu. Kita doakan, Allahumma ghfir li Om Yoko, Allahumma ghfir li Mbah Asti, warhamhuma. Ya Allah, ampunilah dosa, ampunilah Om Yoko, ampunilah Mbah Asti, ampunilah dan sayangilah mereka berdua, tinggikan derajatnya. Dan kalau kita mendoakan mereka, maka Allah pun akan membalas kebaikan kepada kita. Karena kita mendoakan saudara kita. Nah, itu saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Intinya semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang baik hidupnya dan baik kematiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira Mas Abdur atas tausiahnya. Sedikit mungkin saya rangkum. Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah mengetahui isi hati kita. Alimul ghaibi wasyahadah. Kita isi hati kita bahkan yang tidak kita ketahui, Allah mengetahuinya. Maka Allah menetapkan sesuatu yang terbaik untuk manusia. Allah menetapkan sesuatu itu yang terbaik untuk manusia. Maka kita harus berbaik sangka pada Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita. Siapa di antara kita, di antara manusia yang lebih baik amalnya. Jadi kita harus merespon ujian Allah dengan beramal soleh yang tepat. Bentuk ujian dari Allah itu dalam bentuk ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu kita harus mengembalikan semua ini kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah lah pemilik segala sesuatu. Untuk itu maka kita harus atau sebaiknya berdoa untuk almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita. Semoga Allah akan mengangkat beliau-beliau ini, memuliakan beliau-beliau ini di alam kuburnya. Dan semoga kita pun mendapatkan kebaikan dari Allah karena kita mendoakan yang telah wafat. Demikian, bila ingin mungkin kita beri waktu 5 menit bila ada yang ingin tanya jawab, mumpung Mas Abdur ada waktu, mangga silahkan. Nggak harus tanya jawab, nggak harus tanya jawab. Saya juga mohon nasihatnya. Ya, bila ada yang ingin menyampaikan sesuatu, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tante Dora. Pak Ustadz. Dora. Ya, tadi saya melihat memang ada Mbak Dora, ada Citra. Tadi kita berharap Fatihah dan kita berdoa tadi, ya mudah-mudahan sampai juga kepada Mami, ya, Pak Didi, Pak D. Harto, ya, orang-orang tua kita, Bapak Ibu Siono, Om Yanto, dan semua keluarga kita tadi, Mbak Dora. Nah, ini Dora maksudnya mau tanya atau gimana? Raise hand. Ya, ini saya ingin share, kebetulan ada Kak Abdur ini, mohon maaf dengan segala hormat, beliau ini mantu saya. Sekarang saya sedang belajar Al-Quran pada usia 60 ini. Saya kursus seperti ini. Tapi saya asistensi kepada anak saya. Dan itu luar biasa. Saya ingin menyampaikan hikmah dari semuanya, bahwa bekal menghadap Allah adalah, kalau dalam bahasa ini tomboat itu ada 5 perkaranya. Maca Quran sak maknane,
pikir wengi ingkang suwe, wong soleh kumpulono dan terusnya yang tahu bahasa Jawa, ini bahasa Indonesianya seperti Tombo Hati di Cak Nun atau di Opik. Saya sangat berharap hikmah dari hari ini kita semua bisa belajar Al-Quran. Ada ustadznya, Kak Abdul ini, kalau saya lagi belajar katalah alif ba ta'nya Nahwu Shorof, Kak Abdul ini usia 10 tahun karena di pesantren, itu sudah belajar Arab gundul. Gitu. Jadi sayang sekali kalau waktu-waktu yang ada ini tidak kita manfaatkan. Saya sering kursus seperti ini dan kemudian nggak ngerti, saya tanya ke Kak Abdul ini. Jadi Bapak Ibu bila nanti ya adik-adik terutama kenakan ya masih kecil-kecil ini, saya kira kesempatan yang luar biasa untuk di samping ingin jadi dokter, di samping ingin jadi insinyur, ingin menjadi pebisnis, maka sebaiknya Al-Qur'anul Karim tadi sejak awal kita belajar bersama anak cucu kita. Ya, jadi kalau Kak Abdul tadi bacaan tadi kemudian diikrofkan, diuraikan, masalah kita akan bisa lebih dalam lagi, lebih khusyuk lagi dalam sholat. Dengan kekhusyukan sholat tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka Kak Abdul, kalau ada tambahan dari Bapak yang lain, apa? Kemudian saya ingin Kak Abdul memberikan tambahan. Nah ini Mbak Ibu Sekretaris, Ibu salah, Ibu Mbak Dora, mangga Mbak Dora, ini ada usulan, ada komentar apa? Silakan Mbak Dora. Saya cukupkan, nanti Kak Abdul silakan komentar setelah Mbak Dora atau yang lain. Iya Pak, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mewakili keluarga Al-Misan menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya adik kita Yoko, juga Mbak Esti. Betul-betul saya sangat sedih. Sekali lagi saya mohon untuk keluarganya semua diberi kekuatan dalam menghadapi ya takdir Allah yang Allah berikan. Seperti tadi Mas Abdurrahman sampaikan, mudah-mudahan Mas Yoko, Mbak Esti juga bergembira dalam menghadapi takdir Allah dan akan menemui hal-hal yang lebih baik dari sekarang. Jadi di sini saya senang juga bisa bertatap muka dengan adik-adikku semuanya. Moga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Diberi kesehatan ya untuk yang mungkin mereka sempat terpapar kemarin, sekarang sudah kembali sehat. Juga untuk Mbak Yani, Mas Agung, saya ikut bangga punya menantu yang betul-betul sudah paham, sudah jauh lebih pandai dari kita tentang ya pendalaman mungkin Al-Quran dan lain sebagainya. Walaupun usia kita ini jauh di atas ya, tapi ya kita nggak ada salahnya kita belajar ke yang lebih muda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Abdur tadi itu sangat menjadi pengetahuan baru, pelajaran baru untuk kita, sehingga kita semua bisa dapat hidup dengan kualitas yang lebih baik lagi, khususnya di bidang agama. Jadi semoga semua kita bisa lebih mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah saya ngajak semua, kita semua adik-adikku, kita saling mendoakan untuk keselamatan dan kesehatan kita masing-masing. Hanya itu yang dapat Mbak Dora sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dora. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bila akan ada yang bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, sekalian saja mungkin sekarang sambil menyampaikan sesuatu atau juga ingin menyampaikan kesan-kesan terhadap almarhum Om Yoko dan juga almarhumah Bule Esti, silakan mungkin
Atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu kepada Mas Abdur, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Saya kira perlu sekali kita bahwa Allah Ta'ala menguji seseorang dan melihat respon ujiannya. Sehingga tadi yang Bapak sampaikan, Bapak di usia saat ini mulai belajar, itu bisa jadi di sisi Allah itu bernilai sangat baik, lebih baik daripada yang masih muda yang mulai belajar, karena usahanya lebih keras, lebih sulit ya. Dan itu setiap kesulitan bagi kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam belajar, dalam beramal soleh, setiap kesulitan kita itu dicatat dan dibalas oleh Allah. Misalnya dalam hal membaca Al-Quran, Nabi SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Riwayat Imam Al-Bukhari. Orang yang mahir dengan Al-Quran dalam arti sampai hafal Al-Quran, maka bersama para malaikat ya, yang mencatat, yang mulia. Sedangkan orang yang dia membaca Al-Quran kemudian lidahnya sulit, terbata-bata, dia berat, maka bagi dia dua macam pahala. Dua macam pahala yang dinilai oleh Allah tidak hanya hasilnya, tapi juga bagaimana usahanya untuk mencapai hasil itu. Seberapapun hasil yang didapat dalam kegiatan beribadahnya itu, semuanya diapresiasi oleh Allah. Karena itu mari kita semuanya bersemangat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan Allah betul-betul maha mengetahui ya, setiap orang itu yang nilai kebaikannya. Tidak bisa bahkan orang itu sendiri menentukan, oh nilai saya di sisi Allah sekian, tidak. Maka mari kita berlomba-lomba dan nanti kita akan menerima balasan di akhirat. Oke, itu saja Ibu Bapak. Terima kasih untuk saya manggilnya bagaimana nggih? Tante Bude Dora. Bude Dora. Iya. Salam kenal Tante, sepertinya belum pernah belum pernah silaturahim. Ya, alhamdulillah bisa bersilaturahim virtual. Masih di mute Bude. Masih di mute. Udah pernah ketemu loh, lagi nikah aku juga datang ke Salman loh. Mohon maaf. Berarti sudah pernah bertemu. Saya lupa, mohon maaf. Sekarang di ini ya di Jember apa di mana ya? Ya, ini mungkinnya di Jember, tapi saya posisi sekarang sedang di Banyuwangi. Ami sedang di Jember. Mudah-mudahan ya, nanti bisa ketemu, mudah-mudahan suatu hari nanti. Amin. Insyaallah. Iya. Iya, baik. Mbak Ati akan menyampaikan sesuatu, Mbak. Ini yang saya ingat aja deh, Yoko. Aku paling sering ketemu tuh waktu di mana? Di Pasir Kaliki. Seminggu lagi tugas di sana, perawatnya manggil, Bapak Eryoko, dibilang gitu. Yang mana ya? Kasihin aku bilang gitu ya. Akhirnya setiap kali ini, nanti kalau Bapak Eryoko yang berobat, kasihin saya ya, nanti saya buatin rujukannya. Jadi ketemunya justru 3 bulan sekali kalau lagi bikin rujukan buat Dek Yoko, itu yang paling ini. Jadi terakhir ketemu Februari 2019 ya, makanya kemarin kaget sekali. Itu yang saya ingat dari Dek Yoko tuh. Jadi nanti kalau udah Dek Yoko yang berobat itu ceritanya bisa lama, jadi pasien lain udah tahu perawatnya dipindahin ke dokter yang lain. Masya Allah. Terima kasih. Karena dulu dengan pasien yang spesial gitu. Nanti katanya bisa kemana-mana gitu. Makanya aku kalau meriksa ada Dek Yoko pas kontrol, aku periksanya di ruang lansia. Kalau ruang lansia kan satu pasien. Bisa lambat. Jadi kalau lama pun nggak masalah gitu. Tapi kalau di pasien yang di ruang BP umum nggak berani lama-lama karena yang ngantri banyak gitu. Tapi kalau di ruang lansia udah tahu dokter Ati periksanya pasti lama. Jadi dipindahin ke situ lewat pintu satu lagi dan kita bisa cerita banyak banget. Masya Allah. Dari Dek Yoko ya, kalau Mbak Es. Terima kasih. Baik, selalu
nyuruh makan terus, itu yang aku Masya Allah. itu yang Iya. ingat. Itu aja yang ini ya, kenangan-kenangan dengan siapa Mbak Esti, Dek Yoko terutama, karena Mbak Esti itu 7 tahun kayaknya nggak pernah ketemu lagi ya. Iya. Itu sama Dek Yoko itu yang ya itu karena paling sering ketemu waktu tugas di Pasir Kaliki. Masya Itu Allah. Iya. aja. Mudah-mudahan semua tetap sehat. Amin. Amin. Karena ya keadaan seperti ini kita nggak bisa ketemu ya, nggak bisa kumpul ya. Iya. Iya. Itu aja Deyani, Baik. Deagung. Iya, baik. Nuwun. Terima kasih Mbak Ati. Terima kasih. Saya nambah tanya dikit ke Kak Abdul ini. Bagaimana menghadapi virus ini? Antara ketakutan yang negatif kita pada virus, kemudian kita jadi depresi atau takut yang negatif. Tapi kebalikannya bagaimana ini menambah iman gitu. Iman takwa bahwa sebetulnya keputusan itu di tangan Allah gitu. Allah lah yang memutus malaikat Israel untuk mengambil ini. Jadi bukan virus yang mematikan kita, tapi keputusan Allah lah waktu kita sudah habis. Maka punten Kak Abdul. Terima kasih Bapak. Ya, kita manusia itu gampang lupa. Gampang pikiran kita gampang terpengaruhi berita dan lain-lain. Maka saran saya kita banyak membaca dan merenungkan Al-Quran. Membaca sambil merenungkan Al-Quran. Itu untuk saat ini saya dan ada lagi sebetulnya dengan membaca dan merenungkan zikir-zikir yang kita baca saat sholat. Nah, itu di luar kontrol kita. Kalau kita membaca Quran dengan merenung itu perasaan kita itu akan sangat terkondisikan. Ini monggo dicoba saja. Sesederhana itu. Membaca Quran, merenungkan Quran, itu efeknya akan sangat baik untuk kita. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan katsira Mas Abdur. Baik, saya akan lanjutkan dengan acara berikutnya. Tadi sudah didahului oleh Budi Ati menyampaikan bagaimana kesan-kesan terhadap Yoko. Saya juga ingin mempersilahkan salah seorang teman dari Yoko untuk menyampaikan kesan-kesan terhadap Yoko yang sudah wafat ini. Mangga saya persilahkan siapa yang akan menyampaikan kesan-kesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Sonson, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kesempatan ini. Mungkin saya teman yang paling dekat dengan beliau gitu ya. Justru saya bersahabat dengan beliau itu selepas kami berteman satu SMP. Hanya kami uniknya itu bersahabatnya itu setelah SMP. Malah saya waktu SMP kita tidak kenal gitu ya. Kita kenalnya setelah reunian gitu, kemudian menjadi sahabat gitu. Nah, kesan yang sangat mendalam pada diri beliau adalah yaitu tadi telah saya sampaikan di chat bahwa beliau ini orangnya sangat mau membantu orang lain gitu, banyak cerita juga. Dan itu saya rasakan ketika dalam kesulitan beliau banyak membantu saya dan alhamdulillah bisa saya rasakan hal itu. Mudah-mudahan kebaikan beliau ini menjadi ladang amal bekal di akhirat nanti. Amin. Pada hari pembalasannya. Amin. Dan mudah-mudahan sakit yang beliau derita sejak beberapa tahun lalu juga menjadi kifarat beliau atas kesalahan-kesalahan beliau selama hidupnya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa memaafkan barangkali ada kesalahan-kesalahan beliau. Dan barangkali itu saja. Saya sangat merasa kehilangan gitu ya. Banyak teman yang, tapi saya tidak merasakan seperti kehilangan oleh beliau ini gitu.
Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Pak Dian. Terima kasih Pak Samson. Silakan Pak Dian. Sama-sama Ibu. Masih di mute gitu Pak, suaranya tidak terdengar Pak suaranya. Tidak di mute ya, tapi suaranya tidak keluar Pak. Belum kedengaran. Oh ya, itu dilepas mungkin. Ya, bagaimana? Ya, sudah mulai terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bisa hadir di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mohon maaf nih, saya tadi jatahnya untuk teman-teman satu, tapi saya minta nih. Oh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Silahkan, terima kasih. Jadi, perkenalkan nama saya Dian Mulyana. Saya ini teman sekelas dari Joko di SMP. Di sini juga teman-teman SMP nih mana dibuka ininya nih. Saya lihat nih selain Om Sonson, saya absen aja nih sekalian mana nih. Om Herdian nih, teman dekatnya nih. Halo, mana? Nah, ini iya. Kang Warman. Kang Warman. Oh, Kang Warman ada. Iya. Kang Warman tutupnya ada Ibu Dokter Tuti Kurniawati ini ada. Teman sekelas juga. Kebetulan saya juga satu SMA. Jadi selama 6 tahun saya dengan Mas Yoko bersama-sama. Waktu SMP juga kita ya aktif di Salman saat itu. Kesan saya sih ketika tadi saya terkejut dengan penjelasan Ustadz Abdurrahman ya, bahwa jadi yakinlah kepada Allah gitu, bahwa fokuskan kepada Allah gitu, karena ketika Allah menjadi tujuan, itu lingkungan orang-orang juga akan membuat kita baik gitu. Nah, saya menemukan hal ini di Mas Yoko gitu, karena sejak SMP kita kan 6 tahun ya bersama, kemudian kita sama-sama berpisah, mungkin Mas Yoko ke Kalimantan, ke lain-lainnya, saya juga keluar, ketemu ya waktu dengan Kang Sonson ini gitu, bersama-sama lagi. Saya lihat konsisten gitu sikapnya ya, keterbukaannya, lucu-lucunya gitu ya, kemudian bagaimana dia suka menolong orangnya gitu kan, kemudian banyak sekali kesan-kesan positif yang saya lihat konsisten, karena saya kan dari SMP ya, SMP, SMA, kemudian sampai kemarin 3 tahun terakhir mungkin ya, bahkan ada ya seperti yang Kang Sonson bilang tadi, banyak teman-teman yang merasakan bagaimana Mas Eriko itu meskipun baru kenal pun, misalnya baru akrabnya di akhir, tapi sebagai akrabnya itu seperti memang sudah lama begitu. Mungkin kemudian jadi yang saya banyak ambil pelajaran adalah bagaimana sebetulnya ketika di ujung itu bisa memberikan kesan yang baik begitu. Dan saya melihat di Mas Yoko itu yang saya dapat gitu, bahwa di ujung itu saya ada yang japri atau kita di grup juga, kok kesannya baik begitu. Alhamdulillah gitu. Jadi itu pelajaran yang saya dapat dari Mas Yoko, sehingga sangat beruntung lah Mas Yoko ya, karena akhirnya itu kesan baik berarti menandakan dia orang baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya. Amin. Dan memang kita merasa kehilangan. Tetapi bagaimana sayangnya Allah juga, bahwa Mas Yoko itu diambil ketika kita pada masa kondisi yang seperti kita alami sekarang, dengan kegaduhan, berbagai macam hiruk pikuk kehidupan di dunia gitu. Allah ambil ketika
di masa terakhir pun ada sakit gitu kan. Bagaimana ya sering kita belajar di ustadz-ustadz bahwa sakit itu menjadi kafarat dosa gitu kan. Jadi indah sekali sebetulnya kalau saya perhatikan ya. Jadi sebetulnya pelajarannya adalah buat saya pribadi bagaimana kita bisa melihat bahwa itulah orang baik seperti itu. Contoh nyata teman kita sendiri, sahabat kita sendiri seperti itu. Jadi berbahagialah Raffi gitu bahwa ayahnya itu orang yang insya Allah soleh, insya Allah baik, dan itu menjadi contoh buat kita semua. Juga Ibu Eti juga sudah selesai menghantarkan suaminya dengan, jadi betul-betul Mas Yoko ya sudah selesai dengan dunia, tinggal kita inilah sebetulnya kan. Tinggal kita ini bagaimana nih kita bisa tetap pelajaran yang diberikan Mas Yoko kepada kita secara tidak langsung dalam kehidupan nyata, dalam pergaulan kita itu banyak pelajaran yang ya bisa kita terapkan juga. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada mangga satu orang lagi teman dari Mas Yoko, silahkan. Apakah Pak Herdian atau Pak Suwarman? Mangga silahkan yang ingin memberikan kesan-kesan. Pak Herdian, mangga silahkan. Ya, terima kasih Bude Ahadiani. Ya, kenalkan Bude, saya ini Herdian Loberto. Sama seperti Dian Mulyana, saya teman di kelas 3G SMP 1. Mohon maaf saya menahan perasaan ya. Jadi beliau itu sahabat saya, kalau zaman dulu bilang ada satu geng gitu ya, berempat. Ya, salah satunya itu Mas Joko itu. Dia merupakan ketua kelompok yang sangat menyenangkan buat saya. Karena di saat-saat sulit di SMP itu kan puberti berat sekali gitu ya. Baik masalah teman atau pergaulan, dan dia menjadi salah seorang pemimpin yang menjadi tempat saya punya teman gitu ya. Dan makanya saya sangat berkesan. Saya memanggilnya nggak pernah cuma Joko, tapi Joko selalu. Nggak pernah Mas juga, karena saya favorit saya manggilnya Joko, nggak pernah Joko. Udah itu, sejak lulus SMP saya nggak pernah ketemu, tapi kami ada di satu grup terakhir, itu pas udah tua segini, sekitar umur 40-an akhir baru ketemu di grup. Terus yang saya kagumin itu kalau nggak salah, Joko itu kan ada pasang ring segala gitu ya, ada gangguan jantung. Tapi beliau itu teh kelihatannya sabar gitu. Diantar sama Dian gitu misalkan, Kang Dian nganter gitu ya. Itu kalau masang gitu teh nggak pernah kelihatan susah gitu. Luar biasa buat saya punya teman kayak gitu. Jadi walaupun saya nggak ketemu fisik, tapi saya selalu merasa dekat sama Joko gitu Bu. Juga untuk salam untuk Mbak Evi sama Mbak Endang ya. Ya, Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Yoko baik ya. Ya. Baik banget, baik banget. Evi di mute, Vi. Terima kasih. Bismillah. Bila berkenan saya ngasih kesan terbaik. Oh iya, satu lagi Ustadz, saya mohon
doanya juga karena saya sekeluarga sebetulnya lagi positif COVID juga ini. Udah seminggu isolasi mandiri dan alhamdulillah sudah melewati masa kritis. Alhamdulillah. Semoga sehat kembali ya. Mudah-mudahan sehat. Ya, alhamdulillah. Untuk keluarga besar Era Joko, makasih gitu aja. Makasih Mas Roberto. Terima kasih. Semoga sehat semua. Sama-sama Mbak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Roberto atas pesannya untuk adik kami, Eryoko. Semoga kita semua selalu Allah jaga, selalu Allah lindungi, agar kita tetap ketaatan kita, keimanan kita tetap terjaga walaupun dalam kondisi seperti ini. Amin. Saya bersaksi Bu, nanti kelak suatu hari di hari akhir, saya bersaksi atas kebaikan Mas Joko. Amin, insyaallah. Insyaallah. Semua bersaksi kita, Bet. Kita akan bersaksi, Bet. Iya. Kita semua akan bersaksi, Bet. Tenang aja, Bet. Kita satu SMP terhenti, itu siapa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama, kita di grup SMA tuh udah ribut langsung. Nih sobat-sobat SMA SMP-nya. Alhamdulillah, makasih doanya. Terima kasih semuanya, teman-teman dekat dari Om Yoko. Terima kasih luar biasa, begitu mendalam kesan kebaikan dari Om Yoko terhadap teman-temannya. Kesan itu yang tidak mudah kita bisa bangun, dan itu pasti telah terbangun sekian lama. Dan itu sudah menjadi bagian dari hidup Om Yoko. Berbuat baik pada sesama, selalu menolong, sangat mudah menolong orang lain. Semoga kita diberi kemampuan untuk selalu bisa beramal soleh dengan baik, beramal soleh yang terbaik seperti tadi disampaikan oleh Mas Abdur. Kalau boleh izin Bude minta nomor telepon Mbak Evi sama Mbak Endang untuk saya simpen biar ada tali silaturahmi. Atau nomor ini nomor saya, ini nomor saya. Ya nanti saya kirim ya, insya Allah. Iya, ini nomor saya 0815 1653997 ada di chat ya. Makasih. Baik, insya Allah. Ada perwakilan dari keluarga, dari kakak ipar saya. Iya, baik. Silahkan Pak Roni ingin menyampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat kehilangan karena panggilan saya spesial buat Joko Laksono itu. Karena saya bilang Om Leo kalau saya panggil. Kenapa saya panggil Om Leo? Karena setiap saya meninggalkan tugas saya, pasti Om Leo itu ngikutin. Saya kerja di Palembang. Ya kan? Dan entah kenapa, setelah saya keluar, Om Leo itu masuk di Palembang. Jadi hal-hal yang terbaik, teman bergurau, teman ya bukan kayak kakak adik lagi. Jadi saya itu biasanya saling menitipkan. Om Leo, titip ya kalau di daerah sini begini, tabiatnya begini. Ya Mas, sabar. Karena Palembang, terus di Sumatera pun begitu. Sumatera, terus yang terakhir ya, sekarang setiap saya ngurus segala sesuatu, konsultasi mengenai ya kegiatan-kegiatan, pas di ring terakhir, Mas minta tolong dong yang pegang kendali Mas untuk ring terakhir tuh kan. Ya udah kalau berkenan saya harus hadir. Alhamdulillah. Sebenarnya kan mau 2 ring lagi tuh untuk sehatnya. Cuma karena kondisi untuk yang kesini ya Allah berkehendak lain. Lebih sayang. Dan saya juga menyayanginya lebih dari adik. Jadi sebagai kakak samping rumah,
Jadi kalau di samping-sampingan rumah nih, jadi sekarang kalau saya lihat rasanya sunyi. Biasanya buka jendela itu subuh, Dek udah ngaji, udah subuh, cuma teriak dari jendela aja karena samping rumah gitu. Ya Mas, ya Mas. Dan saya juga baru tahu bahwa Dek Joko ini mulai belajar ngaji dengan rajinnya, ya kan? Saya tahu guru fikihnya di masjid. Saya tahu dari guru fikihnya, dari guru bacaan Qur'annya, untuk tartil panjang pendeknya bacaan Qur'an baru tahu setelah kemarin. Om Leo nggak ada. Saya kaget, Mas, aku pengen bisa ngaji. Udah bisa sih ngaji, cuma pengen tartil katanya. Ya boleh, saya bilang gitu. Setidaknya itulah kesan-kesan yang saya bilang, inikah istilahnya tanda-tanda kebaikan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga amalan-amalannya dan saksi-saksi semua yang hadir di sini untuk menyaksikan. Om Leo saya panggil biar enak karena saya lebih ke hati saya daripada R. Joko, karena saya selalu panggil Om Leo karena Leo itu istilahnya kalau macan itu istilahnya, singa itu istilahnya berani gitu kan untuk kejar-kejaran untuk kebaikan gitu aja. Saya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan buat semuanya. Buat Ate yang sabar, buat Mas Hapi yang sabar, terus Mbak Endang, Mbak Evi mohon maaf bila kira saya ada kesalahan-kesalahan yang saya nggak bisa maksimumkan untuk membantunya Om Leo kemarin. Gitu aja. Oh, udah cukup bagus, makasih pisan. Karena saya terus terang aja baru juga ibu mertua meninggal. Iya. Iya. Jadi nyambung gitu istilahnya. Betul. Ya. Betul. Iya. Udah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Roni. Mungkin untuk keluarga saya mohon Lekmar bisa menyampaikan kesannya. Lekmar, apakah ada Lekmar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Joko sama Mbak Esti mendapatkan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam gugur-guburnya. Saya dan keluarga besar Mardianto mohon maaf tidak bisa menghadiri semuanya karena situasi COVID ini. Yang saya sampaikan, kita sebagai keluarga besar Darmo Swito mohon kiranya kita selalu silaturahmi, ukhuwah Islamiyahnya kita tingkatkan supaya kita sendiri bisa memperoleh jalan keridhaan Allah menuju surganya Allah kelak. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf sebesar-besarnya dalam situasi yang sekarang ini. Memang kita jarang-jarang silaturahmi, jarang itu. Kita hanya bisa melalui WA maupun telepon atau perjalanan, sehingga kita memang kurang sekali dalam melihat situasi-situasi semuanya. Dan saya sendiri ketemu di Yoko tuh waktu berbarengan kita di mengurus surat-surat di hari itu. Dan saya sendiri ketemu Mbak Esti sudah mungkin 3 tahun belum ketemu lagi sejak saya kembali ke Bandung, banyak kerjaan-kerjaan yang ada di Bandung. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf
Salam kepada semuanya. Salam. Baik, terima kasih Lekmar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lekmar. Baik, karena ini waktu sudah menjelang sore, saya persilahkan Om Hari untuk menyampaikan kesan terhadap Om Yoko dan Bule Esti. Silakan Om Hari. Ya, terima kasih Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Nugroho, saya kakak sepupu dari Yoko. Kebetulan kami memang dekat sekali dengan Yoko karena kami juga memang besar bersama sejak kecil di Kiara Condong. Jadi memang cukup mengenal luar dalam Yoko. Komunikasi memang agak terputus waktu beliau berangkat ke luar Jawa ya. Kemudian tersambung kembali setelah kembali dari Sumatera, dan keluarga saya khususnya memang banyak dibantu oleh kami tercinta ini. Terakhir juga ada satu persoalan yang kemudian diselesaikan oleh beliau sampai tuntas begitu. Walaupun persoalannya juga cukup pelik begitu ya, tapi bisa diselesaikan dengan tuntas dan cepat gitu. Kesan yang saya peroleh setiap kali berhubungan dengan dia yaitu mungkin sama dengan rekan-rekannya SMP tadi yang sudah disampaikan. Selalu ingin membantu gitu, membantu apa yang bisa dia kerjakan, dia pasti akan selalu membantu begitu. Handphonenya nggak pernah mati. Kalau mati itu pasti ada apa-apa gitu. Biasanya langsung telepon Eti, kenapa? Oh lagi tidur, istirahat. Kalau enggak sih pasti nyala gitu. Jam berapapun ditelepon pasti bisa. Nah itu memang sifat Yoko begitu, selalu mau membantu orang dan selalu punya keinginan untuk membantu orang begitu. Itu mungkin poin yang sangat tinggi gitu. Semoga memang poin yang sangat tinggi di mata Allah. Amin. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk rekan-rekan Yoko yang berkenan hadir pada hari ini menyampaikan kesannya. Terima kasih semua positif dan kesan yang sama juga yang kami rasakan. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Hari. Terakhir saya persilakan Tante Endang untuk dapat menyampaikan. Ya, makasih Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh keluarga yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih kepada teman-teman Yoko yang sudah mencintai dan menyayangi Yoko seperti itu. Alhamdulillah, kami juga sangat berat ya kehilangan Yoko karena dia itu anak yang baik, kompeten di pekerjaannya. Cuman karena sakitnya kadang-kadang kalau lagi kambuh benar-benar sedih dengarnya. Tapi saya juga terima kasih kepada Mbak Eti yang sudah merawat Yoko dalam sakitnya sekian tahun. Alhamdulillah sudah mendampingi dengan baik. Terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah mendoakan Yoko. Saya
mengingat Yoko selalu dari kecil adalah adik kecil, karena kita beda 6 tahun ya. Jadi kalau waktu kecil tuh Yoko selalu saya mandiin walaupun sudah SD gitu ya. Karena dia tuh selalu main ke sana kemari nggak pulang-pulang, jadi pengennya tuh pulang tuh dimandiin, digerujukin gitu ya. Tapi karena ibu dan mbah itu sayang banget sama Yoko, pasti mereka marah sama saya karena anak kesayangannya itu dibanjur sampai digerujukin gitu. Tapi Yoko tuh selalu bilang, aku bersih gara-gara Mainang mandiin aku terus katanya. Nah itu selalu yang saya ingat gitu ya. Dan Yoko tuh dari kecil emang gak mau diem, selalu mau kesana kemari, banyak temannya, dan selalu ingin nolong orang. Mungkin itu seperti Bapak ya. Bapak itu mirip sekali dengan Yoko. Suka sekali menolong orang. Dan apabila menyelesaikan suatu masalah itu selalu sesulit apapun, seberat apapun, serumit apapun, berusaha untuk menyelesaikannya gitu, walaupun harus melakukan berbagai cara ya itu. Itulah mungkin kompeten itu yang menurut saya tidak semua orang bisa melakukan itu gitu, dan mudah-mudahan Rafli bisa seperti Papa ya. Rafli bisa seperti Papa yang bisa membantu semua orang, bisa menjadi andalan keluarga gitu. Moga-moga Rafli seperti itu. Dan semoga kita semua bisa memaafkan apabila ada kesalahan dari Yoko. Dan semoga Allah membuka rahmat-Nya untuk menempatkannya di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya benar-benar terima kasih atas semua doa, atas semua simpati. Mudah-mudahan Allah yang membalas, dan mudah-mudahan kita semua keluarga besar diberi keikhlasan dan kesabaran untuk mengenang Yoko dalam hal yang baik. Pasti akan selalu ingat dia, yang selalu kalau ada masalah ingat dia gitu ya. Kadang-kadang sekarang berpikir kalau ada masalah minta tolong siapa ya. Tapi ya ini sudah takdir. Mudah-mudahan Yoko dimudahkan perjalanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tante Endang atas penyampaiannya. Terakhir kita semua berdoa. Sebelum itu mungkin saya ingin menyampaikan kepada semua yang hadir, bila Om Yoko masih ada kewajiban yang belum tertunaikan, mohon menghubungi Tante Evi untuk dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh Om Yoko. Demikian, semoga Om Yoko menjadi tenang ketika kembali kepada Allah, karena kewajiban yang beliau harus selesaikan dapat kita tunaikan oleh keluarga. Ya Allah. Terakhir, kita berdoa bersama. Saya persilahkan Mas Abdur untuk dapat memimpin doa terakhir. Silakan Mas Abdur. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa dengan menghadapkan hati kita kepada Allah, dan kita yakin Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina
ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tangan-Mu-lah segala kebaikan dan bagi-Mu-lah segala puji. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami saat kami belum dewasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah saudara kami, adik kami, Om Yoko, Om kami, Om Yoko, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, sayangilah dia, ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kebaikannya, ya Allah. Ya Allah, ampuni, maafkan kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, selamatkan dia dari fitnah kubur, selamatkan ia dari siksa jahanam. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Ya Allah, kumpulkanlah dia bersama hamba-hamba-Mu yang saleh. Allah, dan perkenankan kami untuk berkumpul bersama beliau di surga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah orang tua kami, mbah Asti. Sayangilah beliau, ya Allah. Allah, terimalah amal beliau, ya Allah. Ya Allah, kesadaran beliau, jadikan beliau ahli surga, ya Allah. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Ya Allah, amin. Jadikanlah kami yang masih hidup ini hamba-hamba-Mu yang saleh. Bimbinglah kami untuk senantiasa terus beriman kepada-Mu, terus mengingat-Mu, terus bersyukur kepada-Mu, dan beramal saleh, beribadah dengan sebaik-baiknya kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara kami. Ya Allah, jagalah kami dari keburukan wabah ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesabaran dalam menghadapi musibah dan syukur dalam menghadapi nikmat dari-Mu, ya Allah. Dan pada akhirnya, ketika Engkau menakdirkan kematian untuk kami, ya Allah, berilah kami husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang Engkau ridhai, sehingga kami berjumpa dengan-Mu dalam keadaan yang Engkau sukai, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Mas Abdur. Juga di penghujung acara ini saya haturkan terima kasih kepada seluruh yang hadir, kakak-kakak, adik-adik, saudara-saudara, dan teman-teman dari Om Yoko. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayangnya pada Om Yoko, juga kepada Bude Esti. Alhamdulillah. Terima kasih atas semua atensinya. Karena juga sudah maghrib, saya akan tutup acara ini. Atas kehadirannya, saya aturkan jazakumullah khairan katsira. Semoga kita tetap terjaga, kita tetap sehat. Bagi yang sakit, kita doakan semoga segera sehat. Pak Roberto dan keluarga semoga segera sehat. Juga Kiki juga sehat. Kemudian Dwita dan Nini juga segera sehat. Mudah-mudahan yang lain yang tidak tersebutkan namanya, semoga Allah melindungi dan menjaga kita semua agar kita sehat kembali. Terima kasih. Saya mohon maaf atas semua kekurangan. Bila dalam memandu acara ini ada kekurangan atau ada kata-kata saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.